tadi melihat mendengar dari masyarakat begitu ya, perlu kami sampaikan. Jadi nggak akan ada perubahan terhadap harga pulsa maupun harga token karena adanya PPN seperti ini. Jadi semuanya akan sama seperti biasa aja, tidak terjadi kenaikan. Katakanlah kalau PPN itu kan 10%, harganya akan naik 10%. Nah, kemudian kami sampaikan juga bahwa yang kita lakukan itu adalah dengan PMK ini kita ingin memberikan kepastian hukum dan juga kesederhanaan. Justru ini sebenarnya baik untuk masyarakat, terutama para pelaku usaha untuk pulsa maupun token ini. Jadi kalau kita bicara pulsa dulu, dari pulsa telekomunikasi itu, nah memang dari sudah puluhan tahun pulsa itu memang sudah terutang PPN 10%. Jadi kalau kita membeli pulsa harganya 100.000 dan di pasaran mungkin di pengecer itu bisa 103.000, sebenarnya di situ sudah ada PPN-nya 10% dan itu sudah masuk ke negara selama ini sebagai penerimaan PPN di APBN kita. Nah, jadi kalau sudah terkena selama ini 1 Februari ini dengan PMK yang baru ini ya sama, tetap akan terkena dan tidak akan menyebabkan harganya naik lagi menjadi tambah 10% lagi. Itu yang perlu dipahami. Yang kita lakukan dengan PMK ini adalah justru membuat simplifikasi atau penyederhanaan, karena selama ini dalam rantai distribusi pulsa ini ada layer-layer, yaitu dari perusahaan operator telekomunikasi yang memproduksi pulsa dan menjual, kemudian ada distributor utama, kemudian ada distributor besar tingkat 2 atau server, nah kemudian ada distributor kecil atau agen, nah kemudian ada pengecer. Selama ini sudah berjalan seperti itu sesuai ketentuan, tetapi distributor kecil dan pengecer ini mereka mengalami kesulitan dalam menerapkan mekanisme PPN, sehingga menjadi masalah ketika misalnya ketemu orang pajak, loh kok nggak ada PPN-nya. Nah, oleh karena itu melalui PMK ini justru kita simplifikasi. Jadi PPN-nya itu hanya akan berjalan hanya sampai 3 layer, tidak sampai ke layer berikutnya. Jadi yang selama kita akan lakukan bahwa PPN itu dipungut terakhir kali itu di distributor tingkat 2 atau distributor besarnya. Sedangkan kemudian berikutnya di distributor kecil, di pengecer atau konter-konter pulsa itu mereka justru sudah tidak perlu pungut PPN lagi. Nah ini justru simplifikasi, tetapi nilai PPN-nya akan sama dipungut di depan semacam itu. Jadi kembali lagi, ini tidak akan menyebabkan harga pulsa naik karena PPN yang 10% tadi sudah berjalan selama ini, sekarang pun juga akan tetap ada sebesar yang sama, hanya mekanismenya aja yang kita sederhanakan, kita pangkas jalur PPN-nya aja. Kira-kira seperti itu Mas Gibran. Ya, Pak Yoga, jadi kepastian yang didapatkan oleh para penyalur begitu ya bisa dikatakan atau penjual begitu ini lebih pasti begitu, dan juga sampai 3 layer itu seperti apa yang tadi Anda maksud Pak, 3 layernya? Ya, jadi PPN itu hanya akan terjadi pada 3 layer dari operator telekomunikasi, kemudian distributor utama, dan kemudian distributor tingkat 2 atau distributor server. Nah ini kepastian bagi si layer berikutnya tadi, pedagang kecil, distributor kecil, agen kecil, penyalur, kemudian counter-counter atau pengecer pulsa, kepastian buat mereka nggak perlu pungut lagi PPN itu gitu. Sudah berhenti di distributor tingkat 2. Itu simplifikasi sekaligus kepastian. Nah, kepastian hukum yang kedua adalah mengenai token dan voucher. Selama ini orang membayangkan atau mempersepsikan secara salah bahwa atas token listrik atau voucher itu dikenakan PPN 10%. Nah, melalui PMK itu justru kita sampaikan, listrik itu barang kena pajak bersifat strategis yang memang dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang terkena PPN itu adalah agen-agen penjual atau bank yang menjual token, mereka akan mendapatkan komisi. Mereka mendapatkan melakukan jasa penjualan dan mendapatkan komisi yang biasanya sifatnya biaya administratif. Nah itulah sebenarnya yang terutang PPN, hanya sampai segitu saja, bukan atas nilai total vouchernya.
Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.